Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube. Nah, di video kali ini saya akan membahas ya 4 alasan DC pinjol tidak akan pernah menagih ke rumah kalian. Nah, ini sangat penting ya buat kalian yang sudah melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online. Maka dari itu simak saja video ini sampai selesai, jangan skip biar kalian itu tidak gagal paham ya. Nah, untuk alasan yang pertama, DC pinjol tidak akan pernah menagih ke rumah kalian jika area domisili kalian itu ada di daerah yang terpencil, misalnya di pegunungan atau di pedesaan yang sangat amat jauh dari yang namanya perkotaan. Nah, karena debt collector juga mikirnya sampai ke situ ya. Nah, jadi memang akses untuk menuju rumah kalian itu sangat berpengaruh sekali. Misalnya debt collector mau mengunjungi rumah kalian itu sekitar 1 jam atau 2 jam ya dari perkotaan. Untuk jarak tempuhnya ya, itu akan menjadi suatu kendala buat debt collector ya untuk datang ke rumah kalian. Nah, DC pinjol juga memikirkan tentang ini. Jadi domisili yang di pedesaan atau di pegunungan itu tidak akan didatangi oleh debt collector. Karena rugi waktu ya, rugi uang, rugi tenaga. Jadi kalian bisa cek sendiri apakah domisili kalian itu ada di pegunungan, pedesaan atau malah di kota-kota besar. Nah, kalau di kota-kota besar kan kemungkinan berpikirnya deket ya. Jadi ada kemungkinan besar itu akan ditagih ya daripada kalian yang tinggal di pegunungan atau di pedesaan itu tidak pernah akan ditagih ya. Nah, itu yang pertama ya, teman. Nah, untuk yang kedua, jumlah pinjaman yang sedikit. Nah, ini berkisar sekitar 200.000 sampai 500.000 itu kemungkinan besar tidak akan ditagih ya karena ya pinjaman cuma sedikit. Debt collector juga tidak perlu membuang waktu untuk datang ke rumah kalian kalau pinjaman kalian itu cuma sedikit ya. Karena kemungkinan ya debt collector itu mikirnya rugi ongkos, istilahnya gitu ya, rugi ongkos, rugi tenaga ya kalau kita sampai datang ke rumah yang galbay itu cuma 200 sampai 500 ribunya teman. Nah, itu akan rugi segala. Jadi debt collector juga mikirnya sampai segitu ya. Kalau misalkan mau nagih ya lihat jumlahnya dulu lah. Kalau misalkan kecil ya ngapain ya kan. Tapi kalau pinjamannya besar ya dan domisilinya itu di pegunungan atau di pedesaan yang terpencil, itu kemungkinan akan jadi pemikiran debt collector ya untuk datang. Tapi jika seumpamanya pinjamannya itu besar dan domisilinya itu di kota besar, nah itu otomatis ya debt collector akan ke rumah kalian. Karena yang kita tahu untuk pinjaman besar itu juga berdampak kepada yang namanya rating ya dari debt collector tersebut. Jadi semakin banyak orang yang membayar dengan jumlah pinjaman besar, debt collector akan mendapatkan award ya atau penghargaan ya atau mendapat gaji yang lebih besar karena biasanya ada potongan berapa persen gitu ya dari pinjaman online untuk debt collector. Jadi akan dapat double gaji per bulan dan potongan dari penagihan itu bisa debt collector dapatnya. Tapi jika pinjamannya itu 200.000, 500.000 itu kan otomatis debt collector tidak akan dapat ya yang namanya persenan ya. Jadi kemungkinan tidak akan ditagih ya. Nah, buat kalian yang pinjamannya cuma sedikit, tenang saja jangan ditakuti ya. Nah, saya jamin karena banyak yang sudah mengalami dia pinjam 300.000 tidak ditagih selama 1 tahun 2 tahun ya. Karena memang mikirnya rugi itu kali ya kalau kita nagih ke nominal yang kecil ya teman. Oke, jadi itu yang kedua ya teman. Nah, untuk yang ketiga ya teman. Nah, yang ketiga ini adalah putus komunikasi dengan peminjam. Nah, ini jika kalian sudah melakukan galbay atau gagal bayar ya selama 1 minggu, 2 minggu ya. Nah, kalian coba untuk hapus WA ya, hapus aplikasi atau nomor yang berkaitan dengan pinjaman online ya. Nah, nanti kalian copot terlebih dahulu ya. Nanti debt collector akan bingung mau menagih kalian ya. Karena debt collector itu kan harus memastikan jika kalian ada di domisili yang akan ditagih. Nah, kalau belum ada kepastian seperti itu, debt collector juga tidak akan datang ke rumah ya. Karena debt collector juga mikir kalau sudah datang ke rumah dan orangnya sudah pindah, debt collector kan rugi ya, teman-teman. Nah, rugi waktu, rugi tenaga untuk datang ke rumah. Jadi debt collector biasanya hanya akan menelpon atau WA ya, apakah domisilinya masih di situ atau sudah pindah. Nah, itu bisa menjadi acuan ya debt collector untuk menagih kalian.
Jadi jika kalian sudah putus komunikasi dengan pinjaman online, otomatis debt collector juga akan mikir-mikir ya mau menagih ke rumah kalian. Karena tidak ada kepastiannya jika kalian ada di rumah atau enggaknya ya teman. Nah itu untuk yang ketiga ya. Nah untuk yang terakhir adalah kalian itu masih kerabatnya DC pinjol ya. Nah, karena memang banyak sekali ya kasus temannya DC pinjol atau kerabatnya DC pinjol ini meminjam di pinjaman online dan gagal bayar ya. Jadi debt collector ini sudah ada komunikasi dengan teman-temannya. Jadi nanti kalau galbay atau gagal bayar, debt collector itu sudah tahu sama tahu ya jika pinjamannya tidak akan dibayar. Nah, karena banyak, kabar beredar juga ya teman kalau, debt collector juga senang meminjam di pinjaman online dan, tidak dibayar ya teman ya. Nah, kalau debt collector, meminjam di pinjaman online dan tidak membayarnya itu aman-aman saja ya teman, karena memang dia yang menagih, dia yang meminjam ya teman ya. Nah, jika kalian mempunyai saudara atau teman seorang debt collector, saya pastikan tidak akan ditagih ya. Karena masa sih, teman sendiri atau saudara sendiri mau dikunjungin rumahnya ya kan, jadi nggak mungkin juga ya kan, oke. Nah mungkin segitu aja ya teman untuk pembahasan 4 alasan DC pinjol tidak, datang menagih ke rumah Anda ya. Nah semoga video ini bermanfaat, saya akhiri sampai jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.